Perbuatan gelap itu dikonkretkan oleh Santo Paulus dengan mengatakan hidup yang tidak sopan, hidup yang senantiasa dipenuhi dengan pesta pora dan juga kemabukan, hidup di dalam percabulan, perselingkuhan, ketidaksetiaan, komunikasi-komunikasi yang kotor, dan apapun. Hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, perjudian, mungkin tukang tipu, mungkin tukang berbohong, mungkin apapun yang dikatakan oleh Santo Paulus, semua itu adalah perbuatan gelap. Inilah yang Tuhan harapkan. Senantiasa belajar ajaran-ajaran Tuhan, jalan-jalan Tuhan, senantiasa belajar mengubah cara-cara hidup kita yang membawa permusuhan kepada sebuah damai, dan berani meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap yang justru akan merendahkan martabat pribadi kita masing-masing sebagai orang beriman. Semua ini kita lakukan tujuannya tidak lain adalah agar kedatangan Tuhan menjadi saat keselamatan bagi kita. Agar kedatangan Tuhan menjadi saat di mana kita boleh memandang terang abadi yang berasal dari Tuhan sendiri. Semoga Tuhan membimbing kita dalam masa-masa Advent itu dengan langkah-langkah yang bisa kita usahakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan juga kaum muda dan adik-adik sekalian, selamat malam berkah dalam. Bersama-sama kita syukuri perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Kita diajak untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan pantas, dengan layak. Dan masa ini menjadi masa dalam suasana pertobatan, atau mungkin lebih tepat dengan suasana pembaruan dan peningkatan hidup yang lebih berkenan bagi Tuhan. Maka semoga kita bisa menjalani masa Advent ini sampai nanti puncaknya kita diperkenankan untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita sedang memasuki masa Advent, dan ini adalah Advent yang pertama. Sebagaimana kita semua tahu, masa Advent adalah masa rohani untuk menyambut, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Advent yang pertama dan yang kedua, atau minggu ini dan minggu depan, kedatangan Tuhan yang dikabarkan di dalam bacaan-bacaan kitab suci adalah kedatangan Tuhan yang kedua atau parousia, di mana Tuhan datang akan mengadili kehidupan setiap makhluk. Sementara pada minggu ketiga dan keempat, kedatangan Tuhan terjadi dalam diri Yesus Kristus yang lahir tinggal di tengah-tengah umat manusia untuk mengajar dan menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada kedatangan yang kedua ini, kita semua tahu bagaimana Tuhan datang sebagaimana diwartakan dalam bacaan Injil tadi. Waktunya adalah waktu Tuhan, waktu yang kita sendiri juga tidak tahu kapan itu bisa terjadi dan datang kepada kita secara personal. Tetapi ketika Tuhan datang itulah, Dia datang sekali lagi sebagai hakim atas kehidupan. Maka pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, bisa jadi akan mendatangkan petaka bagi mereka yang tidak siap dengan kedatangan Tuhan, tetapi juga bisa mendatangkan keselamatan bagi mereka yang hatinya selalu terarah kepada Tuhan dan selalu siap siaga kapanpun Tuhan datang. Maka bacaan-bacaan hari ini termasuk juga renungan Advent pertama ini, kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga atau membangun hidup yang terarah kepada Tuhan, sehingga pada saat kapanpun Tuhan datang yang kedua itu, hati kita pun juga menunjukkan hati yang siap siaga, hati yang terarah, hati yang selalu siap bagi kedatangan Tuhan. Maka apa yang disampaikan dalam bacaan-bacaan tadi bisa menjadi permenungan bagi kita semua. Yang pertama dari bacaan pertama, kita diajak untuk berduyun-duyun datang ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, untuk menikmati
perjamuan yang Tuhan sediakan untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan mengenai jalan-jalan hidupnya, agar kita bisa hidup menempuh jalan itu. Ekaristi ini juga menjadi bagian dari pengalaman kita berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan inilah Tuhan menyediakan segala rahmat, segala kekuatan. Di rumah Tuhan ini pula Tuhan juga bersabda, memberikan pengajaran, tuntunan kepada kita semua. Dan kita diajak untuk senantiasa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Maka sebagai bagian dari kesiapsiagaan kita diajak untuk meningkatkan kehadiran partisipasi kita di dalam perayaan syukur Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk mengubah sikap dan sekaligus juga pola pikir hidup kita. Mungkin ada yang sudah baik dan tinggal meningkatkan. Tetapi mungkin ada pula yang memiliki sikap-sikap dan pola pikir sebagaimana juga dinyatakan di dalam bacaan Injil tadi. Ada yang pola pikirnya senantiasa seperti halnya mengangkat pedang atau mengangkat tombak. Rasa-rasanya hanya ingin berperang. Rasa-rasanya mudah untuk menyakiti orang lain. Kata-katanya tajam, tetapi tajam yang menyakitkan, tajam yang melukai, tajam yang merusak. Mudah mengangkat pedang untuk berperang. Suasana sehari-hari selalu ada suasana permusuhan, suasana konflik, suasana pertengkaran, suasana tidak damai. Kehadirannya selalu memberi ancaman bagi orang lain atau memberi ketidaktenangan bagi yang lain. Entah dari kata-katanya, entah dari sikapnya, entah dari perilakunya, entah seluruh hidupnya selalu membawa ketidaktenangan dan ancaman bagi orang lain. Itulah yang dikatakan dalam Injil tadi, selalu mudah mengangkat pedang, mengangkat senjata, berperang, dan apapun bentuknya. Kita diajak untuk mengubah pola sikap yang demikian itu. Dari mengangkat pedang atau dari pedang diubah menjadi mata baca. Dari senjata menjadi pisau. Mau dikatakan bahwa mari kita datang sebagai pribadi-pribadi yang memberi rasa damai, memberi rasa tenang, memberi suasana hidup yang membuat kebersamaan itu menjadi lebih indah. Kita tidak lagi berlatih perang apapun dibawa dalam suasana-suasana yang tidak nyaman. Karena kehadiran kita diharapkan menjadi kehadiran yang membawa damai, yang membawa suasana kerukunan, yang membawa suasana tenang, yang memberi kemajuan bagi siapapun. Inilah yang diharapkan Tuhan bisa kita ubah dalam cara hidup kita dan cara bertindak kita. Yang ketiga, yang diharapkan Tuhan kepada kita bukan hanya mengubah, tetapi berani meninggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, mari bersama-sama meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap kita. Dan perbuatan gelap itu dikonkretkan oleh Santo Paulus dengan mengatakan, hidup yang tidak sopan, hidup yang senantiasa dipenuhi dengan pesta pora dan juga kemabukan, hidup di dalam percabulan, perselingkuhan, ketidaksetiaan, komunikasi-komunikasi yang kotor, dan apapun. Hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, perjudian, mungkin tukang tipu, mungkin tukang berbohong, mungkin apapun yang dikatakan oleh Santo Paulus, semua itu adalah perbuatan-perbuatan gelap. Inilah yang Tuhan harapkan. Senantiasa belajar ajaran-ajaran Tuhan, jalan-jalan Tuhan, senantiasa belajar mengubah cara-cara hidup kita yang membawa permusuhan kepada sebuah damai, dan berani meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap yang justru akan merendahkan martabat pribadi kita masing-masing sebagai orang beriman. Semua ini kita lakukan tujuannya tidak lain adalah agar kedatangan Tuhan menjadi saat keselamatan bagi kita. Agar kedatangan Tuhan menjadi saat di mana kita boleh memandang terang abadi yang berasal dari Tuhan sendiri.
Semoga Tuhan membimbing kita dalam masa-masa Advent itu dengan langkah-langkah yang bisa kita usahakan. Dan kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri kebersamaan kita dalam Ekaristi ini, kita syukuri juga berkat-berkat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Terima kasih atas segala persembahan-persembahan Bapak Ibu, juga kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih pada seluruh petugas liturgi dan petugas-petugas non-liturgi yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita menyambut kedatangan Tuhan dengan mengisi masa Advent ini dengan berbenah dalam kehidupan kita masing-masing, agar semakin pantas hidup dalam kesatuan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dan sekarang mari bersama-sama kita mohon berkat Tuhan, agar kita senantiasa diberkati dalam perjalanan hidup kita. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.